Nah, salah lu ya, salah studio. Baim. Maaf. Sayang. Lu ke Trans TV ya? Di situ. Ya udah, nggak apa-apa ditungguin lah. Baim. Kacau bro nih, ngaco nih. Aduh. Sambil nunggu lu nyampe ke sini ternyata lu salah studio. Klarifikasi di sini aja ya. Banyak yang ngomong katanya lu serakah, lu maruk, lu cuma ngambil keuntungan. Menurut lo gimana? Gak apa-apa lah, terserah orang mau mikirnya apa bro. Kita mah jangan dendam sama orang, jangan kita malah jadi kesal sama orang. Yang penting kita tahu niatan. Gak penting bro, benar di depan banyak orang atau di depan manusia. Yang penting kita tahu niatan kita, pertanggungjawabannya yang jelas. Ya. Emang niatan lu sebetulnya tuh apa? Harusnya Paula sudah mewakili sih, tapi kalau misalkan menanyakan ke gua, niatan gua itu benar-benar ya gimana caranya ya. Sesuatu hal yang benar, karena dengan Citayam Fashion Week ini, betul katanya. Dengan Citayam Fashion Week ini menggerakkan berbagai macam, hanya di Jakarta tapi juga di berbagai kota. Ada Fashion Week, Pontianak Fashion Week, harusnya pemerintah itu benar-benar menaungi mereka atau enggak siapapun yang menggerakkan supaya ini menjadi wadah dan Indonesia itu bisa seperti kayak Harajuku, dia punya fashionable yang tidak hanya kalangan elit yang menikmatinya, tapi mereka pun benar-benar dan harus ada yang mewadahi, kalau enggak cuma bilang gitu. Nah, kalau gue ya persepsi gue benar-benar itu kalau bisa sih Blora itu benar-benar jadi Harajuku ya, digedein, dijadiin taman wisata kalau gua menyarankan. Ya, dan ternyata efeknya emang sekarang luar biasa ya, di beberapa kota besar juga sudah ada Fashion Week di Bandung, Surabaya, betul ya? Betul, nah itu kalau misalkan tidak ada yang mewadahi, takutnya akan hilang gitu aja fenomenanya. Harusnya ada satu asosiasi yang bisa 6 bulan atau nggak setahun, dia itu keliling untuk ke kota-kota itu supaya nanti apa yang ada di kota itu, mau kain, mau baju, mau desain, model, nggak usah kiblatnya ke Jakarta lah, tapi di sana juga bisa gitu loh. Setuju. Nah, masalahnya kan dengan kejadian kemarin banyak yang berkomentar termasuk orang-orang penting tuh. Ada Wanda Hamidah, Pak Ridwan Kamil, sampai kata Ernest Prakasa katanya, kenapa sih Baim, maaf ya Im ya, bener gak sih lu menghakikan juga open mic dan juga roasting? Udah tuh salah jalan lagi di kampret emang. Oke. Salah jalan dulu. Aim. Kesel banget gue liatin. Ya udah sabar. Udah. Wah, lu mau kasus. Terus apa tadi, bro? Oke, Im. Lu mau gila lu. Gitu nih. Im, bener gak sih lu ngehakiin juga open mic dan roasting kalau lihat postingan dari Ernest? Open apa? Open mic sama roasting katanya lu hakiin juga. Apa? Sorry, apa? Open mic. Iya. Bukan, enggak. Gue nanya aja deh. Apa? Gue nanya, Apa? yang selain CFW yang akan lu hakiin apa? Katanya bener gak sih ada open mic sama roasting? Enggak. Enggak, ya Allah kagak. Kagak, bro. Enggak. Gue baca. Enggak lah, bingung gua tadi apa. Hanya Citayam Fashion Week sebenarnya juga itu gara-gara mencari tahu siapa sih yang di bawah naungan siapa sih, kalau memangnya misalkan ada, kita minta izin, sesimpel itu. Dan sebenarnya pastilah gue nanya-nanya orang ya, sebutin orangnya siapa, gak enak misalkan bawa mereka, tapi juga nanya boleh nggak, bisa nggak ya, baik nggak ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, itu nggak apa-apa kok asal kamu ininya bagus, ini ya ini. Dan kalau misalkan semua orang mikirnya gue ambisius langsung ngambil, kayaknya tuh nggak mungkin, karena gue nanya dulu pasti sama orang-orang yang udah tahu gitu ya mengenai ini. Oke. Mungkin Raffi orangnya siapa, cuman ya nggak bisa sebut orangnya lah kita. Oke. Tapi ngomong-ngomong, emang harus dihakiin dulu ya? Kenapa nggak bikin eventnya aja gitu tanpa menghakikan? Gak bisa bro, karena kan nanti kita disu.
Nanti pakai ada nama orang yang itu. mengaku-ngaku, maksudnya kalau kita udah bikin, terus nanti ya nggak ada haknya, nggak ada tuh, ya mungkin nanti Iya di isu nanti kita kalau misalkan ada yang menaungi kita minta izin, kita buat yuk acara nih di Jakarta, takutnya hilang nih fenomena ini. Setelah itu ya terserah dia lagi, gitu hanya membantu aja. Oke. Itu Katanya kemarin lu sampai minta maaf sama warga duku atas juga, bener nggak? nah jadi gitu. Jadi sebelumnya pas sudah heboh itu alhamdulillah sih udah klarifikasi banyak sekali ya yang datang dari tokoh-tokoh agama, dari tokoh-tokoh juga dari teman-teman. Dia sudah mulai tahu, oh ini maaf ya, lalalala. Dari awal kita juga nggak ini kok, dulu klarifikasi atau enggak pendapat dari kamu. Sayang ya kalau orang-orang itu beropini dan iya nggak apa-apa saya bilang. Nah dari semua lingkungan itu sudah tiba-tiba saya tuh masih ada perasaan kayak tuh di sana gimana ya ngambil hak anak-anak itu nggak ya ngerasanya mereka, karena gua nggak jujur ya demi Allah gue tuh nggak penting omongan orang yang seperti apa dia siapa. Gue lebih ke arah mereka yang punya brand itu, dia mereka yang anak-anak itu. Gue takut banget malah ketika gue datang ke sana, aduh gue kayak mengambil hak mereka ya, dan akhirnya gue ke sana ya sudahlah udah siap, dan mereka ternyata tidak ada yang beranggapan seperti itu, dan malah dia bilang kabain buat ya, tetap buat ya. Gue hampir nangis sih bro, kayak ya Allah, gue bilang gak ada kita pikiran sama sekali sama kayak gitu. Bener ya saya bilang, karena kalau misalkan ada saya bilang saya minta maaf sekarang, saya bilang gitu. Oke, oh. Kan Haki sekarang udah dicabut. CV-nya sendiri yang kata Paula tadi mau ada lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah itu, apakah akan masih dilaksanakan atau urung juga nggak jadi? Tadinya diurungkan, takutnya kita menjadikan ini kayak kesempatan atau enggak segala. Cuman pas saya urungkan tiba-tiba ada bukan beberapa sih orang-orang yang saya sudah menganggap mereka itu ya seperti saya hargain lah apa yang kerjaan mereka, tiba-tiba tetap buat ya, saya tahu niatan kamu. Ya semangat ya, kalau buat Indonesia emang kadang-kadang pro kontranya adalah, cuman kalau misalkan kamu niat seperti itu jangan diinin ya, ayo buat saya dukung kamu, kata dia begitu. Nah itu yang buat gua itu buat nggak ya, buatnya sampai sekarang tuh masih ragu-ragu sebenarnya antara ya atau enggak, cuman ya kita lihat nanti aja bro, gua belum tahu, takut banget kalau misalkan persepsi malah miring-miring lagi. Ya. Im, kan yang tadi gue bilang ada beberapa orang penting yang ikut mengomentari keputusan lu itu. Lu ada usaha untuk berkomunikasi dengan mereka nggak, menjelaskan secara langsung, secara pribadi, atau cukup dengan kemarin jumpa pers? Pastinya mereka itu menanyakan sebenarnya gimana Im, coba cerita. Dari awal itu mereka sudah percaya, cuman akhirnya mereka mau detailnya, dan ketika diceritain seperti ya sedikit yang gue ceritain sama kalian, itu baru visi kecil ya, harus ada visi gedenya. Jadi dia ya semua ini malah jadi kepentingan banyak pihak. Kasihan sih kamu katanya, karena saya tahu awalan kamu itu seperti apa, bicaranya bagaimana. Ya akhirnya gue gimana ya bro, gue juga sebenarnya nggak percaya sih kayak begini kejadiannya ke gue gitu loh, sama sekali. Karena gue bilang apa ya salah gue ya, gue bilang malah gue di sini berkorbannya banyak banget. Apa ya salah gue, tapi semua itu gue nggak bisa sebutin namanya siapa. Akhirnya gue telan semua sendiri, orang ngebully gue. Yang akhirnya sudahlah, gue bilang emang ini cobaannya gue kali ya, gue bilang ya begitulah sampai sekarang tuh begitu. Oke. Dan makanya hubungan lu sama teman-teman yang di Citaim Fashion Week juga masih baik. Buktinya kemarin yang kita ketemu juga lu masih ke situ, masih santai, masih ngobrol sama mereka gitu ya. Jadi malah sekarang kayak bapaknya anak-anak. Jadi sebelum itu kan memang kita udah terjalin hubungan. Jadi gini loh, sebelum gue juga sudah, caranya gimana sih zaman sekarang untuk bisa menginfluence orang. Kita itu merangkul, bukan yang menyuruh, bukan kita kayak sama anak lah bro. Anak sekarang itu gede-gedean gak bisa disuruh, gak bisa kita rangkul. Dan pertama tuh sebelum gue ide ini, gue bilang mau gak gue buatin sesuatu buat kalian. Ini buat lu gue bilang, hasilnya buat lo juga, dan hasilnya buat Citaim, gue bilang yuk mau nggak, tapi lo serius. Kalau lo nggak serius gue nggak mau, gue bilang, karena gue udah banyak banget kerjaan gue nambah satu pekerjaan pakai banget. Gue bilang
mau nggak lo? Dan itu sebelum viral semuanya itu sudah dikumpulin sama gue dari mereka sudah ada manajernya masing-masing. Gue juga bingung ya, ada manajernya semuanya gue bilang. Jadi gue direct ke manajernya juga, yuk mau nggak? Kalau nggak jangan, gue bilang, karena gue udah banyak kerjaan gue bilang. Habis itu mereka semua tanya benefitnya apa, lu harus percaya sama gue. Oke. Tapi semuanya itu ada WhatsApp. Nah ketika besoknya viral, jadi gue ada perasaan tenang. Kenapa? Gue nggak perlu menjelaskan kepada mereka. Itu sih. Oke, lu kan jadi bapak-bapaknya mereka, gue jadi ibunya dong. Jangan dong. Ya. Ini maaf lo, jadi bener-bener gue nggak tahu nih si Pak Slamet, salah maaf ya. Lo nggak apa-apa dah. Udah di mana? Udah dekat belum? Ini di mana? Ya, aduh, belum muter balik. 13 bro. Gue tadi nyari VIP semuanya nggak tahu bro. VIP di mana? Dia kanan kiri. Wih keren. Im. Keren. Maksudnya FVP banyak yang tahu. Im. Kemarin kan pas kita ketemu di Rabu sore itu, kan Bonge bikin konten tuh. Satu kata dong buat Bonge, gitu kan. Terus Yang mana sih? ada kemarin. Terus kan ada yang ngomong-ngomong kayak gue bilang harum gitu. Ya segala macam. Nah, lu satu kata dari lu tuh pas hari itu juga gue gini, wah ini bisa jadi masalah lagi. Kenapa lu nyebut itu? Bercanda padahal itu mah. Lu juga sering nyebut gua gitu kan? Iya kan. Iya. Gua sama Raffi mah sebutannya itu dua-duanya. Jadi memang ya gue nyebut iya kata itu emang sebenarnya rasa sayang lah kalau itu mah. Sama kayak Raffi juga begitu gua. Oh, Suka bercanda kayak Iya. maunya lu gitu biasa itu bercanda maksudnya temenan. Iya dan itu emang kalau semakin akrab emang semakin nggak ada batas. Tapi ya itu Pak, aduh. Kuda lu. Kelinci lu. Biasa. Apel lu. Brokoli. Biasa kan gitu. Ya udah deh, ntar kita tungguin di sini ya. Ya insya Allah oke. Gue langsung nih kesana, maaf. Apa-apa. Lu pakai motor aja, lu pakai ojek itu motor. Iya makanya tuh. Benar juga ya. Udah kayak dua cari kali ya. Ya berkepikiran. Kacau. Ya lu ngajak ngobrol dari tadi. Lu juga ngajak ngobrol sih dari tadi. Ya udah ya. Padahal pakai motor. Udah jangan kemana-mana lagi. BB Ponior pagi. Dia diajak ngobrol mulu. Jadi